Jadi kalau misalnya bapak oleh Allah Azza wa Jalla, ibu oleh Allah Azza wa Jalla tuh dipilih menjadi pelayan Allah dengan bentuk-bentuk yang zahir, ya, tunai rukun Islam, mengucap syahadat, ngabdi kepada Allah dengan cara salat, dengan cara zakat, ya, dengan cara puasa, haji, umroh dan seterusnya. Nah itu harus disadari, itu adalah apa? Masyiah Allah, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kehendak Allah bukan kehendak kita. Maka bahasanya lihat, man aqamahumul haq, siapa orang yang Allah yang maha benar memilih dia menjadi hamba pilihannya, lihidmatihi, dipilih oleh Allah dia untuk berkhidmat kepada Allah. Dan barang siapa oleh Allah dipilih dia menjadi hamba pilihannya dengan cara mencintai Allah, nah maka dua-dua itu adalah pilihan Allah. Orang baik yang pertama, orang yang baik yang kedua itu juga pilihan Allah. Masing-masing dari mereka tuh oleh Allah akan diberi anugerah. Anugerahnya ya pasti beda dong. Betul lah? Pasti beda. Antara pelayan dan yang mencinta. Kira-kira menurut Bapak, yang hebat tuh yang berkhidmat atau yang bercinta? Yang berkhidmat atau yang mencinta? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, Allahumma ibnina bil almi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Yang saya muliakan ketua beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami Nurul Iman, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, muslimin muslimat rahimakumullah. Bersama-sama mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bersalawat bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lanjut ya. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Terlanjut tadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi
wa qaumun ikhtassahum bimahabbati kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kaumun, ada satu kaum, aqama yang menegakkan hum kepada mereka al-haqqu, Allah yang maha benar, li khidmatihi, untuk berkhidmat kepada Allah. Wa qaumun, dan ada satu kaum, ikhtassa, yang mengistimewakan Allahum kepada mereka, bimahabbatihi, dengan mencintai Allah. Kullan, kepada masing-masing, numiddu, memberikan anugerah kami, haulahi, kepada mereka yang itu, wa haulahi, dan kepada mereka yang itu, min ata'i rabbika, dari pemberian Tuhanmu, wa ma kana, dan tidak terbukti, atau rabbika, pemberian Tuhanmu itu, mahzuran, tercegah atau terlarang. Nah, para orang tua yang saya muliakan, nah itu terjemah kata per kata ya. Sekarang saya terjemahkan secara kalimat. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi. Ada satu kaum, kelompok manusia. Jadi gini Pak, dalam bahasa Arab, kalau kumpulan isinya laki-laki semua, 10 orang lebih, itu bahasa Arabnya tuh kaum. Kalau kumpulan ibu-ibu perempuan 10 lebih ke atas, nah itu bahasa Arabnya itu nisaun. Ya. Jadi kalau sebut kaum itu semulanya untuk laki-laki. Maka ada ayat begini. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam min wala nisa'um min nisa'i asa ayyakunna khairam min. Janganlah sekelompok laki-laki menghina sekelompok laki-laki yang lain. Kalau boleh jadi laki-laki yang dihina itu lebih baik daripada laki-laki yang menghina. Dan jangan juga sekelompok perempuan, nisaun, menghina sekelompok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang menghina. Nah, tapi di sini tidak khusus untuk laki-laki ya, perempuan pun sama. Jadi di makalah Ibnu Athaillah itu mau perempuan mau laki-laki sama saja. Artinya sekelompok orang, baik laki-laki atau perempuan. Kelompok orang yang oleh Allah itu ditegakkan dia, dipilih oleh Allah untuk berkhidmat kepada Allah. Ada juga sekelompok orang itu yang dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah untuk mencintai Allah. Nah, kepada masing-masing, baik yang oleh Allah terpilih untuk berkhidmat kepadanya atau dipilih oleh Allah untuk mencintainya, masing-masing kami berikan daripada anugerah. Dan anugerah Allah itu tidak akan tertolak, tidak akan tercegah, pasti mereka dapatkan.
Nah, hadirin yang mulia, dari makalah beliau ini, beliau ngasih tahu dengan kita bahwa orang-orang yang baik itu ternyata punya peringkat. Ya, ada peringkat. Ada peringkat yang disebut sebagai az-zahidun al-abidun. Nah, az-zahidun al-abidun, orang zuhud dan orang yang ada lagi peringkat kedua al-muhibbun dan al-arifun, orang yang mencintai dan orang-orang yang mengenal. Maka Bapak di surah Al-Waqi'ah, ketika kita membaca kelompok manusia yang akan menjadi penghuni surga, itu kan ada dua, betul lah? Ada as-sabiqun, betul lah? Ada ashabul yamin, betul lah? Jadi as-sabiqun itu orang baik, peringkat luar biasa itu ya. Kemudian ada ashabul yamin, ada penghuni sebelah kanan. Nah, itu orang baik juga. Tapi kalau untuk orang jahat, kita hanya menemukannya itu washabus simal, betul lah? Kelompok kiri. Artinya yang jahat mah mau jahat kecil mau jahat besar ya jahat, gitu ya, jahat. Kenapa ya? Karena dia meremehkan pencipta. Tapi kalau orang baik, nah itu ketika dia melaksanakan kehambaannya, memang ada yang diberi anugerah lebih dan ada yang diberi anugerah di bawahnya. Nah, maka di sini pun oleh Imam Ibnu Athaillah disebutkan qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi. Ada satu kaum yang oleh Allah dipilih mereka untuk taat secara zahir sehingga mereka layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan lah kita nih ada di kelompok ini. Kalau kelompok kedua ini agak berat, ya. Kalau kelompok kedua ini agak berat. Nah, mudah-mudahan masuk di kelompok ini. Kenapa? Ah, di sini lihat. Bi ta'atihi al-zahiriyah. Mereka berkhidmat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah berupa pengabdian zahir. Pengabdian zahir itu Pak, pengabdian yang terlihat, terdengar, tersaksikan, ya. Berucap, nah itu pengabdian zahir itu. Bergerak, diam, memberi, memerintah, melarang, nah itu namanya pengabdian zahir. Kata Imam Ar-Ramli dalam penjelasan beliau begini. Al-haqqu ta'ala lahul ikhtiyarut tam wal masyiatun nafidah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini muqaddimahnya begitu dulu. Allah yang maha benar memiliki hak untuk memilih secara sempurna
Dia memiliki kehendak yang tak bisa ditolak. Allah tidak akan ditanyai, tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukannya. Tetapi mereka hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya gini, beliau ingin menyampaikan bahwa manusia yang baik itu oleh Allah dipilih sebagai pengkhidmatnya atau dipilih oleh Allah sebagai yang mencintainya, itu kewenangan Allah. Paham ya Pak ya? Itu kewenangan Allah. Ya seperti begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan dikomplain Pak jadi nabinya itu. Dikomplain oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Dikomplain tuh gini, kok nabinya yang ini ya? Nah gitu, dikomplain. Mereka tak setuju gitu. Allah memilih nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak berasal dari Bani Israil, tidak berasal dari keturunannya Nabi Yakub, tapi dari Bani Ismail, dari anak cucunya Nabi Ismail. Kalau Nabi Yakub kan dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini adik-beradik dengan Nabi Ismail, cuman beda ibu. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu ngomplain, kok nabinya ini? Padahal sebelumnya mereka itu sudah bangga, Pak. Kenapa? Karena dalam Taurat sudah dijanjikan akan ada nabi terakhir yang akan membenarkan Taurat. Bapak lihat di surah Al-Maidah ya, ayat 48. Di situ disebutkan bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu muhaiminan alaih, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu membenarkan kitab Taurat dan Injil yang ada sebelumnya dan menjadi saksi bagi kitab-kitab itu. Tapi ternyata, ternyata apa yang mereka bayangkan itu tak sesuai ekspektasi. Nah, mereka mengkomplain, kok nabinya dari situ? Mereka tak sadar bahwa yang memilih seseorang jadi nabi, jadi rasul itu bukan keinginan manusia, tapi kehendak Allah. Nah, kalau ada manusia oleh Allah Azza wa Jalla dipilih untuk berkhidmat kepada Allah, yaitu kehendak. Atau ada manusia yang oleh Allah Azza wa Jalla dikesurgakan itu karena Allah memilih dia sebagai orang yang mencintai Allah, yaitu juga kehendak. Nah, tauhidnya kan kita ceritanya ngaji tauhid ya, ngaji tauhid. Jadi kita harus kembalikan dulu kepada yang satu, yakni kepada Allah. Jadi kalau misalnya Bapak oleh Allah Azza wa Jalla, Ibu oleh Allah Azza wa Jalla tuh dipilih menjadi pelayan Allah dengan bentuk-bentuk yang zahir ya, tunai rukun Islam, mengucap syahadat, ngabdi kepada Allah dengan cara salat, dengan cara zakat ya, dengan cara puasa, haji, umroh dan seterusnya. Nah, itu harus disadari itu adalah apa? Masyiah Allah, kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kehendak Allah bukan kehendak kita. Maka bahasanya lihat, man aqamahumul haq,
siapa orang yang Allah yang maha benar memilih dia menjadi hamba pilihannya, lihidmatihi, dipilih oleh Allah dia untuk berkhidmat kepada Allah. Dan barang siapa oleh Allah dipilih dia menjadi hamba pilihannya dengan cara mencintai Allah, nah maka dua-dua itu adalah pilihan Allah. Orang baik yang pertama, orang yang baik yang kedua itu juga pilihan Allah. Masing-masing dari mereka itu oleh Allah akan diberi anugerah. Anugerahnya ya pasti beda dong. Betul lah? Pasti beda. Antara pelayan dan yang mencinta. Kira-kira menurut Bapak, yang hebat tuh yang berkhidmat atau yang bercinta? Yang berkhidmat atau yang mencinta? Susah ya? Sebab gini, kita ini kan tak pernah tak pernah mengukur, tak pernah mengukur, tak pernah bertafakur. Kita ini melakukan pengabdian nih, mengkhidmatinya atau karena cinta kepadanya, kan tak pernah kita berpikir begitu kan? Betul. Nah jadi beliau tuh ngasih tahu dengan kita, Imam Ibnu Athaillah ini ngasih tahu dengan kita, ada orang yang melakukan pengabdian kepada Allah tuh karena mengkhidmatnya. Khidmat itu apa bahasa kita? Melayaninya. Ada juga orang yang melakukan pengabdian kepada Allah itu dasarnya adalah cinta. Gitu. Coba kira-kira gimana tuh? Yang mantap tuh yang mana? Mana Ji? Yang dasarnya apa Ji? Cinta ya. Yang dasarnya cinta. Bisa tak kita bedakan antara melayani dan mencintai? Coba Bapak, pembantu Bapak tuh melayani Bapak 24 jam enggak? Tak punya pula pembantunya ya, susah juga. Orang kaya lah yang jawab. Kalau saya boro-boro bayar pembantu kan, gitu. Tak bisa lah Pak. Pembantu tuh pelayan melayani kita 24 jam. Betul lah. Tapi kalau orang mencintai Pak, itu tak kenal waktu Pak. Betul lah. Itu tak kenal waktu. Tak kenal tempat. Kalau orang mencinta tuh kan gitu ya. Kalau orang mencinta tuh sesibuk apapun, kalau yang kita cintai minta datang enggak? Datang enggak? Datang. Hujan badai tak jadi halangan. Pernah jatuh cinta dah Pak? Ya kan, ini kan bahasa hari-hari Pak, melayani. Betul lah? Mencintai kan bahasa kita, bahasa yang berlaku di antara manusia. Karena Tuhan kan menggambarkan dirinya ya sesuai dengan bahasa yang kita paham. Coba Allah menyebut dirinya, aku nih raja manusia. Apa betul tak seperti raja yang berlaku dulu di Melayu? Coba raja di Melayu gimana? Apa dari seluruh sisi kesamaan Tuhan dengan raja manusia? Kan tidak. Kalau raja dulu di Melayu, betul lah, perlu menteri, perlu apa lagi? Perlu apa lagi? Perlu bendahara, perlu penasihat. Coba kalau Allah rajanya manusia, perlu tak menteri? Perlu penasihat tak?
Oh tak perlu, Allah kan tak butuh apa-apa. Dari mana sisi kesamaan antara Allah raja manusia? Betul lah. Dengan raja haji adalah rajanya orang Melayu. Sisi kesamaannya sama-sama menguasai. Bapak jangan disamakan, oh berarti Allah tuh kayak raja manusia juga kan? Butuh menteri, betul lah. Kalau tak ada menteri Tuhan tak bisa bekerja, anda dari sisi. Nah makanya saya ingin melakukan pendekatan. Bisa tak Bapak membedakan antara melayani dan mencintai? Nah, pasti kan beda statusnya. Coba Bapak, pembantu Bapak bilang 24 jam, 8 jam aja Bu kerja di kami. Terus di luar jam Bapak nyuruh dia, kira-kira dia komplain enggak? Hah? Kira-kira dia komplain enggak? Komplain. Ini di luar jam kerja bos. Tak apa, aku bayar lebih. Nah, baru datang dia. Makanya kita dimintakan 2,5% saja, betul lah? 2,5% saja. Makanya kalau diminta lebih itu, ini apa dasarnya ini? Gitu kan? Ini apa dasarnya ini? Kan 2,5% aja. Gitu. Nah itu pelayan namanya. Tapi kalau orang mencintai tidak Pak. Kalau orang mencintai itu tidak begitu, tak ngukur, tak ngitung-ngitung waktu, tak ngitung-ngitung pengorbanan. Bapak pernah enggak berhitung dengan istri Bapak? Hah? Pernah enggak? Pak Edi pernah enggak berhitung-hitung dengan istri? Kata Bapak, kan kau telah ku beginikan, kan kau telah ku buatkan ini, dan kau telah ku belikan ini. Pernah enggak hitung-hitung begitu? Wah, kalau ini dengar istrinya bahaya. Pak Edi bilang, iya Pak pernah hitung-hitung. Oh berarti dia melayani, bukan mencintai. Nah, coba kita nih kira-kira gitu dah. Di mana posisi kita dengan Tuhan? Dihitung-hitungan. Ini dihitung-hitung, ya Allah, aku dah minta kok tak diberi. Coba kira-kira mencintai atau melayani itu? Apa Pak Guru? Diulang Pak Guru. Karena Allah bilang kan, ayo minta sama aku. Kan perintahnya gitu. Ayo minta sama aku. Bapak minta. Tapi yang Bapak minta tak dikasih-kasih. Akhirnya Bapak bilang dengan Allah, ya Allah aku dah minta tapi kau tak beri. Coba kira-kira Bapak mencintai Tuhan atau melayani Tuhan? Kalau masih nagih layan toh Bu. Pembantu kan minta di akhir bulan, Pak. Tengok pembantu itu. Telat aja 1 hari Bapak langsung WA dia, Pak dah lebat sehari. Coba orang mencintai ada begitu dah? Awal ini makan pakai rasa tuh, cinta melayan makan pakai rasa. Diulang ya. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbati. Ada sekelompok orang yang oleh Allah dipilih dia untuk melayani. Bapak tak usah merasa aduh aku berarti jelek, hanya melayani Allah. Bolehlah merasa jelek, ingin meningkat ke mahabbah. Tapi Imam Musonib mengkategorikan orang yang berkhidmat kepada Allah dengan amal-amal zahir itu orang baik. Kalau dalam surah Al-Waqiah apa tadi kelompoknya? Ashabul yamin. Ashabul yamin. Tapi ada yang as-sabiqun as-sabiqun. Ini orang terdepan. Oh gitu, as-sabiqun itu apa Pak? Orang terdepan. Bapak ingat iklan Yamaha? Yamaha selalu terdepan. Apa Honda jelek? Tidak Pak. Honda juga mantap. Tapi Yamaha selalu di depan. Nah, sabikun namanya. Ini tak apalah iklan kan.
Tak maksud iklannya. Ini ngasih contoh. Nah, maka dalam tafsir itu as-sabiqun tuh kayak Abu Bakar. Sahabat Nabi itu. Pokoknya sahabat-sahabat Rasulullah tuh masuknya tuh di as-sabiqun. Kenapa? Tak ada hitung-hitungan, Pak. Kenapa? Bapak pernah dengar enggak kisah Abu Bakar? Tak usah Nabi lah, Abu Bakar lah ya. Kalau Nabi tak usah cerita lagi kita kan. Abu Bakar. Abu Bakar kan bukan Nabi, bukan Rasul, tapi sahabat Rasul. Jadi Abu Bakar kan diminta urunan sama Nabi untuk membiayai perjuangan. Kalau yang lain ada yang memberikan 3/4 hartanya. Ada yang memberikan 1/2 hartanya. Ada yang memberikan 1/4 hartanya. Macam-macam. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Sampai Nabi nanya, Abu Bakar, jadi yang kamu sisakan untukmu dan untuk keluargamu apa? Coba jawabannya, masuk di akal Bapak? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang kusisakan. Coba masuk tak di logika kita, masuk tak? Hah? Anda Pak. Dia hanya menyisakan Allah dan Rasulnya. Seluruh harta diberikan kepada Rasul. Silakan pakai untuk berjuang. Kan tak masuk di logika. Kenapa? Karena logika itu pakai hitungan. Ayo, ngitung 1+1 pakai hati atau pakai logika? Pakai logika Pak. Ada yang berhati lembut tapi dia ngitung tak pandai. Kan ada kan? Woi, kalau nengok orang sengsara dia cepat, tapi suruh ngitung 100 kurang 17, bingung dia. Kenapa? Logikanya terpandai, tapi hatinya lembut. Jadi kalau mikir apa yang diperlakukan oleh Abu Bakar, hanya menyisakan Allah dan Rasul, seluruh harta diberikan untuk perjuangan Rasulullah. Sekali ditanya, apa yang kamu sisakan untuk dirimu dan keluargamu? Allah dan Rasul. Kalau Bapak ngitung-ngitungnya, Allah bisa dimakan dah ya? Rasul bisa dimakan ya? Kan tak bisa kan? Kenapa? Karena bukan pakai logika. Pakai cinta. Abu Bakar kan itu mah populer kan cerita itu, betul lah. Nah, kenapa? Karena mereka cinta. Nah, yang memilih Abu Bakar mengabdi kepada Allah dengan cara mencintainya, yaitu Allah. Itu Allah. Nah, yang memilih yang lain, betul lah, mengabdi kepada Allah dengan cara melayani, dengan cara berkhidmat, mesti ada hitung-hitungan, betul lah. Itu pun adalah kehendak Allah. Nah, termasuklah kita ngaji ini kan perbuatan dohir nama, betul lah, perbuatan dohir. Awas Pak, membaca karya orang-orang sebelum kita dari kelompok orang-orang solih, ini termasuk perbuatan dohir yang baik. Perbuatan dohir yang baik. Bapak sering kan kita baca surah Al-Fatihah, betul? Coba Bapak baca ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ayat ke-6 apa? Hah? Ayat ke-6 surah Al-Fatihah apa? Ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah apa? Ayo bareng. Pak Edi, apa ayat ke-6? Kok diam semua? Ayat ke-6 Pak. Ayo bareng, 1, 2, 3. Pak Raja ngitung dulu. Pak Raja ngitung dulu apa ayat ke-6? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat Pak. Ya Allah, tunjukkan kami semua jalan yang lurus.
Saya nanya dengan ibu-ibu, Bu, ngapa ibu minta ditunjukin? Ibu kalau minta ditunjukin, Bang, di mana itu Bang kunci? Ayo, gimana tuh? Kenapa ibu nanya dengan suami begitu? Bang, kunci di mana, Bang? Tunjukin dong. Berarti tak tahu ya, tak tahu. Satu ya. Terus kenapa minta ditunjukin jalan yang lurus? Takut tersesat. Tak tahu dan takut tersesat. Pertanyaan saya, jalan yang lurus itu apa sih? Jalan yang lurus itu apa? Apa? Ridho Allah ya, ridho Allah. Kalau ibu-ibu di majelis ta'lim hari Sabtu bilangnya surga Pak Ustadz, oh saya bilang mantap. Berarti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan ke surga. Surga itu tempat bersemayamnya ridho Allah. Tapi lihat Bapak Ibu, jalan menuju surga yang disebut jalan yang lurus itu lihat penjelasannya di ayat ke-7, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat sebelum kami, berarti kan yang telah Engkau berikan nikmat ya sebelum kami, kan telah diberi nikmat. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ke atas mereka. Dalam tafsir disebutkan minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin, yakni jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Nah, jadi ketika kita membaca karya-karya seperti ini kan orang soleh nih Pak, betul lah. Hafal Quran, hafal hadis. Ini beliau nih hafal Quran, hafal hadis, bukan orang sembarang. Kemudian buat karya, tak mungkin lah karya ini KW-KW kah? Betul lah. Nah, ketika kita membaca karya mereka, itu artinya kita sedang melakukan perbuatan zohir yang baik. Nah, kita ini sedang berupaya berkhidmat kepada Allah, betul? Mentaatinya melalui cara apa? Membaca karya orang soleh. Membaca karya orang soleh. Jadi kelompok pertama tuh yang suka ngaji, yang suka sholat, yang suka haji, yang suka umroh, yang suka zakat, yang suka sodako, itu kan amal-amal zahir semua. Paham Pak ya? Nah, kalau cinta, ya jawab. Cinta di mana letaknya Pak Edi? Bang, cinta tuh di mana letak? Di hati. Cinta tuh letaknya di hati. Maka awas. Di sini ternyata yang menjadi pengabdi Allah dengan hati itu peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat orang yang hatinya tak begitu hebat tapi zohirnya begitu hebat. Maka jawab pertanyaan saya, Islam dulu apa iman dulu? Ayo jawab. Islam dulu apa iman dulu? Iman apa Islam atau Islam apa iman? Beda-beda ini, ada dua kubu. Bilang di sini Islam dulu gitu. Percaya dulu baru nyerah atau nyerah dulu baru percaya? Percaya dulu baru nyerah. Pertanyaannya, iman tuh di hati apa di luar? Di hati. Iman tuh di hati. Kalau Islam di luar, makanya sholat kan nampak tuh, zakat, haji apalagi terbang kan, puasa nampak kan mingkem aja, kita makan. Jadi dari sini dulu. Makanya ada dalam firman gini, katakan dengan mereka baru berislam, belum beriman. Mereka baru berislam,
belum beriman. Paham Pak ya? Oleh karena itu maka amalan hati itu ternyata luar biasa. Maka dalam hadis lihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak akan menilai kamu punya bentuk, kamu punya jasad. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan menilai hatimu. Hati itu tempat bersemayamnya iman, cinta, tawakal. Wa amalikum, dan kerja zahirmu. Amal maju yang nampak, yang terdengar. Jadi peringkatnya tuh qulub, hati, kemudian amal, perbuatan zahir. Maka di dalam Quran pun yang akan tidak merugi itu illallazina amanu terus wa amilus shalihat. Yang tak akan merugi itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi iman mewakili hati, berbuat baik mewakili perbuatan zahir. Paham Pak ya? Nah di sini kita harus nyadar sesadar-sadarnya bahwa kalau Allah memilih hambanya mengabdi kepadanya dengan cara mentaati Allah secara dohir, ya dominannya di situ, nah itu kehendaknya. Allah juga boleh jadi memilih hambanya untuk mengabdi kepada Allah itu melalui cinta, ya melalui cinta. Makanya kalau kita masih di level 1 menilai orang yang sudah di level 2 kan bingung. Bapak pernah dengar seorang salaf sholih perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah? Pernah dengar gak? Pernah dengar Bapak? Rabi'ah Adawiyah? Belum? Oh, kalau belum susah juga. Jadi Rabi'ah Adawiyah nih Pak, dia punya kata-kata, punya statement yang kalau kita menilai bingung gitu. Betul lah. Kenapa? Karena levelnya sudah di level cinta, bukan di level pelayan. Kalau pelayan kan masih nagih-nagih tadi kan. Kalau level cinta tuh tidak ada lagi nagih. Tapi tak bisa Bapak paksakan kayak Rabi'ah Adawiyah, karena cinta itu kan datang di hati. Itulah datang di hati. Dia statementnya kan mengerikan. Kalau kita dengar yang hanya kita di level dohir, kok gini ya pernyataan? Ya, dia bilang aku ke neraka tak apa, asal Tuhan mencintai. Kan bingung gitu. Kenapa? Karena orang cinta tuh Pak, dia tak berpikir apa yang nak diberikan. Yang penting dia bisa memberikan. Paham enggak? Nak berbalas tak berbalas no problem. Oh, itu orang cinta. Paham? Orang cinta. Tapi kalau orang pelayan hitung. Aku udah 2M nih. Balik lagi tak ya? Itu. Balik. Maka syariat itu Pak, syariat itu mengcover semua tingkatan ini. Saya bacakan ayat ya. Yang terjemahnya begini, mungkin ada Pak Imam yang tahu. Ayatnya macam mana? Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Ayo jawab. Wa iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila nama Allah disebut, zukira itu kan disebut. Wajilat qulubuhum. Bergetar hati mereka, terkejut. Ayo. Berapa kali saya nyebut Allah di sini? Ada tak yang seperti itu hatinya?
Ada? Pak Guru gimana? Saya nyebut bismillah, bergetar dak? Abang, Pak Haji, Pak Imam? Anda kan? Apa ayat yang salah atau kita yang salah? Hah? Tak mungkin ayat salah. Kalau Bapak baca terjemahnya, ini ayat ini kayaknya keliru. Kenapa? Aku nyebut Allah tak ada getar-getar. Begitu kan? Nah itu bukan level kita, Pak. Karena kita bukan di muhibbin. Bukan di kelompok orang yang mencintainya. Tapi kita pelayan. Bukan salah, tapi kita belum sampai ke level ini. Bisa dipaksakan? Yang gak bisa lah, Pak. Tapi diupayakan mungkin. Cuman ingat, itu diberi. Siapa pemberinya? Allah. Makanya jangan pernah merasa meraih, tapi kita merasa dianugerahi. Makanya kita kata alhamdulillah. Kan dari awal saya ngucap alhamdulillah. Maknanya apa? Kita jangan pernah merasa meraih, tapi kita harus merasa dianugerahi. Paham Pak ya? Ada ayat lagi ya, ini ayatnya lebih ngeri lagi. Apa itu? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wazilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ini tentang ayat sedekah. Ada orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati mereka risau gundah gulana setelah memberi. Kan bingung tuh Pak. Memberi tapi habis itu ketakutan. Coba yang begitu tuh yang siapa? Yang hitung-hitungan atau yang cinta? Yang cinta. Kalau yang hitung-hitungan mah kepedean. Udah sekian, tak mungkin tak diterima. Tapi kalau orang mencinta, senantiasa merasa kurang. Dikasih warna ini takut salah, kasih warna ini takut salah. Gitu Pak. Kalau orang mencinta. Tapi sayang, habis waktunya ya. Nah, nanti insya Allah kita ucapkan, kita bahas lagi kullan numiddu haula wa haula. Ya, masing-masing akan mendapatkan bagian yang hebat dari sisi Allah. Demikian, mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta